Kang, bisa disampaikan atau diceritakan ini gimana nih sampai ini hari-hari mengasuh anak yatim piatu atau gimana? Dan bisa diceritakan sejak kapan ini dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ramdhani, pengasuh Yayasan Al-Mauna atau bisa disebut pendamping anak-anak yang setiap harinya yaitu mengasuh anak-anak di Yayasan Al-Maun, menjaga anak-anak juga. Alhamdulillah di Yayasan Al-Mauna Pangandaran ini ada dua kategori, ada anak dalam panti dan juga ada anak luar panti. Untuk anak dalam panti itu ada 11 anak, dan untuk anak luar panti itu sekitar ada 60 anak yang dibina, dididik dan juga disantuni oleh Yayasan Al-Mauna Pangandaran. Keseharian atau kegiatan sehari-hari Bulan Ramadan di bulan suci Ramadan ini, kami ada pesantren kilat yang diikut sertakan oleh anak-anak binaan Yayasan Al-Mauna Pangandaran sebanyak 60 anak, alhamdulillah. Dan juga ada kegiatan buka bersama di setiap sore menjelang buka puasa, dan juga ada kegiatan tadarus bersama, ada kuliah subuh di setiap ba'da subuh, dan juga alhamdulillah program di bulan suci Ramadan ini anak-anak rutin melaksanakan tahajud bersama, alhamdulillah. Untuk saya sendiri di sini, yaitu awalnya pertama masuk yayasan tahun 2021 sampai sekarang, alhamdulillah suka duka bersama anak-anak saya rasakan. Yang namanya mengurusi anak yatim, Pak, Masya Allah, sangat penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayang, dan juga kami di sini berusaha semampu mungkin untuk mendidik, membina anak-anak panti Yayasan Al-Mauna Pangandaran. Dan juga di samping itu anak-anak di sini tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama, ada juga ilmu umum, seperti kegiatan jujitsu, ada dojo di sini, dan juga ada kegiatan berkebun, dan juga ada kegiatan istilahnya itu pembelajaran di sekolah yang kita amalkan di sini, alhamdulillah. Mungkin itu sekilas. Ada berapa ini anak yatim piatu yang berada di Yayasan Al-Maun? Kalau anak yatim piatu yang berada di yayasan itu keseluruhannya ada 60 anak, Pak. Rata-rata yang paling jauh dari mana? Rata-rata yang paling jauh itu dari Tasik ada, terus ada juga yang pindahan yang awalnya dari Cilacap, dari Tangerang juga ada, dari daerah Pangandaran juga, cuman ke pelosok itu dari Langkap Lancar, dari Langkap Lancaran. Kebanyakan tuh mereka tuh ketemu di jalan apa, ada yang nganterin ke sini? Kebetulan kami itu menerima info-info dari orang-orang atau dari para agnia atau dari saudara-saudara yang bahwasannya ada anak yang perlu dibantu. Nah, sebelum kami menerima anak tersebut atau kami membantu anak tersebut, kami terlebih dahulu melakukan survei, melakukan survei ke rumah anaknya, dan juga kita lihat bagaimana kondisi keluarganya, karena kami sebagai aktivis itu ingin melakukan yang terbaik, yaitu tepat sasaran. Yang perlu dibantu itu anak yatim piatu, dan juga ada juga yang piatu, ada juga anak yatim gitu. Maaf Pak Ustadz, itu selain dari bantuan donatur, dari mana saja biaya? Selama ini untuk pemasukan atau biaya hidup anak-anak di sini itu kami masih menada hujan dari langit, Pak. Belum ada donatur tetap dari pemerintah. Walau alam dari pemerintah ya, kami alhamdulillah ada. Kalau semisal itu paling cuman hanya saja untuk donatur tetap kami belum ada, masih menada hujan dari langit. Mudah-mudahan
kami meminta doanya mudah-mudahan Yayasan Al-Maunah ini menjadi yayasan yang sebagai rumah kesayangan bagi anak-anak yatim piatu di sini. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Yang sekolah itu berapa anak berarti? Yang disekolahkan? Yang sekolah itu ada berbagai sekolah yang dimasuki umum, belum ada sekolah khusus dari yayasan. Ada yang ke SD, ada yang ke SMP, ada yang ke SMA, gitu. Kebanyakan itu ke SD sama ke MTS, Madrasah Sanawiyah. Tapi ada yang udah gede ini nggak langsung pulang ke rumah, ada yang saudaranya gitu yang ngambil aja setelah mereka sekolah nyampe SMP atau SMA gitu. Yayasan itu menyantuni anak-anak apabila anak-anak berjuang di sini mencari ilmu itu sampai tingkatan SMA. Jadi kalau semisal anak itu sudah lulus dari sini, sebagian ada yang ikut keluarga lagi, sebagian ada yang mengabdi di sini membantu yayasan, dan juga ada sebagian yang langsung kerja. Pak, untuk ini kan Bapak kan anak muda ya, maksudnya kenapa sih memilih pekerjaan atau misalkan Itu awalnya saya itu anak pondok, Pak. Anak pesantren. Itu awalnya saya sedang diem di asrama di kamar, tiba-tiba ada yang telepon, itu teman saya yang ada di Pangandaran di sini, karena saya sendiri itu orang Tasik. Oh, asli Tasik. Asli Tasik. Tasikmalaya kabupaten kota? Kabupaten Tasik Kabupaten, perbatasan Pangandaran dan juga Tasik, gitu, dari Cikatomas. Dari Cikatomas. Ya, saya ditelepon bahwasannya ada yayasan yang membutuhkan untuk mengajar dan juga mengasuh anak-anak di sini. Awalnya saya merasa tidak sanggup karena ini tanggung jawabnya besar, gitu. Tetapi saya izin kepada guru saya meminta UID. Beliau mengatakan silahkan, ini perjuangan katanya untuk melanjutkan syiar Islam. Alhamdulillah saya beranikan diri, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saya akhirnya mau ke Pangandaran waktu itu tahun 2021 Februari 2021. Alhamdulillah sampai sekarang di sini. Kalau ditanya alasannya kenapa tidak pekerjaan yang lain, saya juga tidak bisa memberikan jawaban tersebut karena ini mungkin sebuah kalau pilihan hati sendiri memang ini kalau menyangkut pahalanya sangat besar gitu, karena saya sebagai umat muslim itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Kalau urusan dunia itu memang Allah yang mengatur rezeki kita, tergantung ikhtiar kita sampai mana, gitu. Jadi saya senang di sini bersama anak-anak, bahagia, suka duka saya lewati. Memang kalau secara nafsu itu ya, yang namanya mengurus anak gitu, anak yatim piatu yang didikannya itu yang mungkin sudah ditinggal oleh ayahnya dari umur sekian tahun, yang akhirnya didikan kasih sayangnya itu berkurang, dan disitulah saya menjadi peran seorang ayah gitu, tergerak gitu. Walaupun saya terbilang masih awam untuk mendidik anak, tapi alhamdulillah saya punya pengalaman waktu di pesantren itu mengurus santri-santri yang junior yang baru masuk. Tapi bedanya memang sangat berbeda dengan mengasuh anak-anak di yayasan ini gitu. Dengan penuh kesabaran. Tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk sendiri gitu. Itu yayasan yang ngatur. Oh iya, sangat ada ya. Ya, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Izin nama siapa, Kak? Ya. Nama lengkap? Dian Ramdhani. Sebagai pengasuh berarti ya? Iya, pengasuh Ramdhani pakai DH tidak? Enggak, Ramdhani biasa. Usia berapa berarti? Usia 28. 28 ya. Iya, usia 28.